Ya, ini yang pasti hari ini kita di satu sisi juga terima kasih hari ini Igun dateng karena ingin kembali menghibur semua manis yang ada di rumah. Tapi mungkin tidak banyak orang mendengarkan statement secara langsung ya karena mungkin bagaimana berbagai tayangan memang menayangkan tapi mungkin ada beberapa yang terpotong atau apapun itu. Betul sekali. Kesempatan ini saya mewakili mama dan kakak saya, keluarga besar, orang tua saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa, perhatian, karangan bunga yang begitu luar biasa untuk papa saya. Jadi saya terakhir berjumpa atau bertemu dengan papa saya itu pada hari Rabu. Selepas brownies, saya memang janjian sama papa mama saya karena saya ada toko di Kemang. Dan mereka tuh selalu antusias dan kepo atas usaha saya. Jadi kita rencananya mau makan siang dulu, terus udah gitu ke butik yang di Kemang. Nah secara nggak sengaja aku lagi teleponan juga sama Mas Indra. Karena Mas Indra sekarang udah bekerja di perusahaan saya juga gitu. Jadi lagi teleponan ternyata saya turun mobil, dia juga pas melintas di saya. Jadi secara nggak sengaja kita akhirnya makan berlima sama manajer saya. Jadi mungkin itu momen terakhir kita duduk di meja makan berempat. Karena semenjak kakak saya meninggal 6 tahun lalu, terus terang saya jarang sekali pergi ke rumah mama. Jadi perjumpaan itu selalu kita buat di luar. Apakah makan siang, apakah makan malam, apakah kita keluar kota, apakah kita keluar negeri, apakah mereka ke rumah saya gitu. Saya nggak tahu kenapa setelah kepergian kakak saya 6 tahun lalu, saya merasa jadi kayak nggak betah gitu ada di rumah gitu karena seperti ada sesuatu yang ada sesuatu yang hilang gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi kayak terus deh gitu hari Sabtu mama cerita, papa asam lambungnya naik. Terus aku bilang ke dokter dong. Iya ntar sore ke dokter udah gitu udah. Karena papa itu kan udah pasang ring dari beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu gitu. Terus udah gitu karena kalau papa itu kan punya gula, punya sakit jantung, punya darah tinggi gitu kan. Nah pas hari Sabtu itu ke dokter. Nah karena papa biasa dokternya di Marinir untuk check up dan segala macam dan dekat juga dari rumah, papa cek ke sana. Ternyata jantungnya nggak kenapa-napa, bagus-bagus aja gitu. Jadi akhirnya dapat suntikan, dapat obat untuk lambungnya. Akhirnya papa pulang. Hari Minggu masih nggak enak lagi. Terus mama bilang, lah gue kan bukan dokter, lu ke rumah sakit lagi ayo gitu. Akhirnya ke rumah sakit sekitar jam 4-an deh kalau nggak salah. Mereka ke rumah sakit, pas ke rumah sakit juga mereka nggak cerita sama aku karena aku lagi ada di butik pada hari Minggu itu. Terus sampai rumah sakit, papa masih jalan, kata mama ke meja rumah sakit karena di sana juga bentuknya darurat, pakai tenda gitu kan, karena setahu saya sih rumah sakit itu tidak rujukan COVID, tapi karena memang weekend juga atau karena memang lagi ada COVID, jadi akhirnya ada tenda darurat di depan. Nah pas ke sana ya begitu cepat dan akhirnya papa nggak ada gitu dan mama hanya nelfon. Van kesini papa nggak tahu nih papa kenapa gitu. Sudah gitu udah. Terus aku tuh kan kemarin itu dari seminggu yang lalu tuh aku ngerasa deg-degan terus sih. Aku ngerasa deg-degan. Nggak, tapi aku pikir kan apa karena aku berhubungan dengan kejaksaan kemarin aku jadi saksi-saksi yang ya urusan yang nggak jelas deh buat hidup aku gitu kan. Ya tapi yang namanya belum pernah berhubungan dengan hukum dan segala macam kan pasti punya was-was gitu kan. Apalagi kayak kemarin juga dengar berita Vicky Toto main ketangkap dari sidang, gue langsung halu kemana-mana gitu. Nggak tahu kalau aku tuh orang kayak gitu, walaupun memang sebenarnya datang ke persidangan itu aku hanya sebagai saksi dan sampai hari ini juga mataku baik-baik aja. Tapi namanya orang pemikir juga pasti ada yang kayak gitu kan. Kok deg-degan terus kayak tidur nggak tenang, tapi aku kan berasa stay cool gitu. Terus sempat masih teleponan, WhatsAppan sama papa ngechat tentang cucu-cucunya dan segala macam gitu kan ya. Jadi ya udah, jadi waktu begitu cepat, nggak ada pesan apa-apa dan terakhir-terakhir ini juga beliau happy aja, jadi gitu. Jadi udah emang ya percaya usia ya gitu maksudnya. Kalau saya sih terus terang ya dari kakak saya meninggal beberapa tahun yang lalu, soal kehilangan itu bukan
udah biasa buat saya tuh udah biasa kehilangan orang, kehilangan asisten, kehilangan orang yang saya sayang, udah biasa gitu. Jadi mungkin hati saya udah baal gitu dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya saya percaya bahwa suatu saat juga kita bakal nggak ada gitu. Jadi maksudnya sedih udah pasti sedih, terpukul sudah pasti terpukul. Tapi mama saya aja begitu kuat gitu. Jadi saya juga nggak mau memperlihatkan kelemahan saya di depan mama saya gitu. Jadi ada momen-momen kayak tadi pagi berasa banget sih karena papa tuh kan selalu bangun sholat subuh dan langsung main handphone. Papa saya itu pencinta infotainment. Jadi terkadang berita yang dia terima nggak kesaring. Jadi dia kemakan kayak kita di sini nih ada artikel. Bapak gue tuh paling nafsu baca artikel gitu. Jadi menyimpulkan namanya orang tua ya. Jadi mungkin buat orang tua yang ada di sana jangan percaya sama berita-berita. Jadi kalau anaknya masih hidup tanya sama anaknya langsung. Jangan percaya sama berita. Jadi terakhir tuh gue juga sempat berantem sama bokap. Gara-gara pas penutupan kartu kredit, dia baca di salah satu media dia tulis Ivan Gunawan bangkrut nutup kartu kredit. Di situ sempat nggak ngomong tuh seminggu. Karena maksud gue, lah gue aja masih hidup lo tanya kenapa gue nutup kartu kredit gitu kan. Gue merong lo tau kan kalau mami bulan ya. Nih gue cerita sebenarnya sama lo. Ya,